Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nita Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai materi yang pernah aku dapatkan dari pelatihan di kantor mengenai Lean Construction, yaitu salah satu temanya adalah mengenai waste yang bisa ada di sebuah perusahaan. Nah, Lean Construction sendiri itu adalah sebuah konsep di mana eee, konsep yang diadopsi dari sebuah, mindset manajemen yang ada di, manufaktur. Jadi awalnya Lean Construction itu dikembangkan dari Lean Manufacture, di mana kita tahu sendiri kalau misalnya di dunia, manufaktur itu semua hampir semua step pekerjaannya itu sudah efektif ya, maksudnya diusahakan seefektif mungkin, di mana, waste atau, sampah istilahnya, sampah yang ada di dalam setiap step pekerjaan itu diusahakan untuk diminimalisir. Nah, berangkat dari ide tersebut, dikembangkanlah sebuah konsep baru yaitu Lean Construction, di mana, eee, bagi kita nih yang emang, bidangnya di konstruksi, itu juga bisa menerapkan, eee, konsep Lean itu sendiri, di mana, semua step pekerjaannya itu streamline atau, searah gitu ya, nggak bolak-balik dan juga mengurangi dari waste itu sendiri. Nah, eee, berangkat dari konsep tersebut, kita, bisa menekan lead time ataupun, mengoptimalkan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin dan dengan waktu yang, seefektif mungkin. Jadi, bisa dibilang jika misalnya sebuah perusahaan menerapkan konsep dari Lean Construction, itu, akan lebih, bisa dibilang lebih cepat, waktu pekerjaannya dibandingkan dengan, perusahaan yang emang belum menerapkan sistem tersebut. Oke, sekarang aku bahas dulu mengenai apa itu waste dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah usaha ya. Waste itu adalah segala sesuatu yang tidak memiliki nilai tambah. Jadi kalau misalnya, mmm, kita berkegiatan kan kita pasti, melakukan apa ya, eee, ada yang ada yang ada nilai tambahnya, ada yang nggak ada nilai tambahnya, ada juga yang nggak ada nilai tambahnya, tapi perlu dilakuin. Nah itu, ada pembahasan lain tentang itu. Cuman yang kita fokusin di video kali ini adalah, eee, jenis-jenis dari waste yang ada di sebuah perusahaan. Nah, waste itu tuh nggak cuman berupa material yang terbuang, bisa juga sumber daya, terus waktu, energi, dan juga area kerja. Nah, eee karena kita tuh fokus utama dari Line Construction itu sendiri adalah menghilangkan waste itu sendiri, makanya kita harus tahu nih waste dalam sebuah usaha atau sebuah pekerjaan itu apa aja. Yang aku pelajari waktu itu ada 8 waste. Nah, kalau misalnya mau gampangnya itu disingkat dengan downtime. Downtime itu sendiri terdiri dari defects, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion, dan juga extra processing. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah defects. Seperti yang kita tahu, defects adalah sebuah, produk atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, yang akan menimbulkan pekerjaan ulang atau rework. Nah, aktivitas itu sama sekali nggak memberikan nilai tambah. Contohnya kalau misalnya di pekerjaan kita misalnya kayak, saat kita membangun rumah, terus, misalnya kanopinya nggak, oke nih pembersihannya, akhirnya mengakibatkan si kanopinya itu, melendut. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu kan dia defects, mau tidak mau harus dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai dengan spesifikasi eee, yang telah disepakati gitu ya, yang ada di gambar. Nah, itu kan, mmm, otomatis menimbulkan pekerjaan ulang atau di-rework. Nah, dengan adanya rework itu, tentu akan menambah si lead time. Lalu yang selanjutnya adalah overproduction, yaitu menghasilkan produk melebihi permintaan atau lebih awal dari jadwal. Nah, ini tuh akan mengakibatkan yang namanya stok.
Nah, stok ini tuh sebenarnya kurang oke ada di sebuah usaha karena satu, dia itu kesannya kayak nganggur kan ya. Terus yang kedua, dia itu akan memenuhi storage. Nah, sebaiknya emang kalau misalnya, usaha yang baik itu di mana stok itu selalu mengalir. Artinya, eee, nunggunya stok itu tuh nggak terlalu lama. Jadi, mmm, overproduction pun kurang oke di sebuah usaha gitu ya, kalau misalnya kita menerapkan lean construction. Lalu yang selanjutnya adalah waiting. Nah, waste ini tuh termasuk antara lain aktivitas menunggu, seperti kayak misalnya nunggu mesin otomatis atau misalnya, eee, apa ya, misalnya kita udah datengin manpower nih untuk mengerjakan pekerjaan B, tapi harus nunggu pekerjaan A selesai dulu. Tapi di pekerjaan A ini tuh kurang optimal misalnya pekerjanya. Jadi si pekerja B ini tuh harus nunggu si A dulu. Nah, ini kan mengakibatkan, nganggur ya. Nah, ini nyambung sama si non-utilized talent atau waste keempat ya, eee, MPP yang tidak apa ya, tidak mengerjakan aktivitasnya karena menunggu gitu, atau karena, emang nganggur aja. Nah, itu juga termasuk waste. Misalnya kalau misalnya di kantor kayak ada, kita udah banyak timnya, terus karena terlalu banyak timnya, tidak optimal, tidak efisien, akhirnya ada beberapa orang yang kerjanya berat banget, ada juga beberapa orang yang kerjanya kosong banget. Nah, itu termasuk dengan non-utilized talent. Lalu yang kelima berarti transportation. Nah, waste ini terdiri dari pemindahan atau pengangkutan yang tidak diperlukan seperti penempatan sementara, penumpukan kembali, lalu perpindahan barang. Nah, itu kebayang ya kalau misalnya, mmm, kita ngedatengin material misalnya kita bisa datengin material yang dekat gitu ya, dari tempat site misalnya. Cuman, entah satu dan lain hal kita pilih, quarry ataupun supplier material yang jauh, otomatis menambahkan waktu untuk transportasi. Nah, ini tuh termasuk dalam waste di dalam lean construction. Lalu yang keenam itu ada inventory, nyambung sama overproduction, waste itu termasuk, kayak stok atau persediaan yang berlebihan atau material yang tidak diproses. Jadinya kayak memenuhin storage, terus jadi nggak efektif tuh area kerjanya kita. Lalu ada motion atau, motion itu pergerakan ya kalau misalnya di dalam artinya. Nah, itu tuh adalah, mmm, waste-nya itu adalah waktu dan energi yang digunakan karena gerakan yang tidak memberikan nilai tambah, termasuk misalnya mencari, gerakan yang tidak efisien dan tidak ergonomis, dan juga waste ini, bisa berasal dari manusia ataupun mesin. Contohnya kayak misalnya kita, mmm misalnya divisi A dan divisi B ini tuh sering tektokan nih, tapi dari layout dari kantornya sendiri tuh nggak disatuin, nggak dideketin nih. Jadi kalau misalnya orang dari divisi A mau ke divisi B itu harus muter jauh banget. Nah, itu termasuk waste di dalam motion. Harusnya kalau misalnya emang, divisi A dan divisi B ini sering, berkoordinasi, layout dari kantornya sendiri tuh harusnya apa ya, dideketin lah ya. Jadi kalau misalnya pun ada koordinasi langsung, ada yang mau minta minta tanda tangan ataupun, berdiskusi itu ya tinggal nyebrang dikit aja, nggak usah harus yang jauh-jauh supaya pergerakannya itu lebih sedikit. Nah, yang terakhir itu adalah extra processing atau di mana, penambahan proses yang tidak diperlukan bagi produk yang hanya akan menambahkan biaya produksi. Jadi kayak kita menambahkan step di dalam, sebuah pekerjaan tapi dia nggak punya value atau bisa dibilang dikategorikan sebagai non added value activity. Nah, ini, ke-8 waste yang tadi aku sebutkan adalah, waste yang bisa diidentifikasi dalam sebuah usaha yang sebisa mungkin kita kurangi, terutama kalau misalnya waste tersebut tidak memberikan, value atau tidak memberikan nilai tambahan terhadap usaha yang kita lakukan. Segitu dulu pembahasan mengenai waste dari construction yang biasa disingkat sebagai downtime. Semoga, isi videonya memberikan insight baru bagi kalian. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.